Pernah kepikiran gak sih gimana caranya iman kita bisa tetap kokoh di tengah lautan informasi dan kecurigaan yang ada sekarang? Nah, hari ini kita bakal ngebahas benturan antara keyakinan dan teori konspirasi. Kita akan bedah bareng gimana narasi-narasi tersembunyi ini bisa secara mendasar menantang apa yang kita pegang teguh. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Ini bukan cuma soal politik atau berita hoax biasa loh, tapi lebih dalam dari itu. Gimana sih teori-teori ini yang isinya penuh kecurigaan dan cerita rahasia bisa benar-benar mengganggu inti spiritualitas kita? Yuk, kita dalami sama-sama. Dan ini dia inti masalahnya. Bahaya terbesarnya itu bukan sekedar salah informasi. Teori konspirasi itu fungsinya kayak pengalih perhatian yang super kuat. Fokus iman yang harusnya ada di pengharapan dan kepercayaan, malah digeser ke area ketakutan, kecurigaan, dan spekulasi yang gak ada habisnya. Oke, kita mulai dari dampak yang paling fundamental ya, doktrin, atau yang biasa disebut ortodoksi. Ini bukan sekadar aturan, tapi ini soal apa yang kita yakini, pilar-pilar utama yang jadi penopang seluruh bangunan iman kita. Gampangnya gini, ortodoksi itu adalah apa yang kita percayai. Ini kerangka teologisnya. Jadi bisa dibayangin dong, kalau kerangkanya aja udah mulai goyah, seluruh bangunannya juga jadi nggak stabil. Coba kita lihat benturan yang pertama. Di satu sisi, ajaran inti iman kita menegaskan Tuhan itu yang pegang kendali penuh atas sejarah. Nggak ada yang kebetulan. Tapi, coba lihat apa yang ditawarkan narasi konspirasi. Bukan Tuhan, tapi sekelompok elit manusia lah yang sebenarnya mengendalikan dunia. Dan lihat efeknya. Iman yang seharusnya mengasahkan keyakinan malah diganti sama fatalisme, rasa pasrah, cemas, dan ngerasa kita ini cuma pion yang dipermainkan kekuatan manusia. Selanjutnya, soal akhir zaman atau eskatologi. Seharusnya fokus kita itu ke pengharapan dan kesiapan spiritual untuk kedatangan Kristus. Tapi teori konspirasi ngerubahnya jadi semacam permainan detektif. Tujuannya bukan lagi nyiapin hati, tapi malah jadi obsesi buat mecahin kode kejadian-kejadian di dunia. Menebak-nebak siapa musuhnya, apa tandanya, dan seterusnya. Dan ini nih contoh-contoh spekulasi yang lagi rame banget. Isu soal vaksin, microchip, uang digital, atau pemerintah bayangan, semuanya ditarik paksa, dicocok-cocokin sama penafsiran nubuat. Hasilnya, bukannya kesiapan rohani yang didapat, malah kepanikan dan ketakutan. Nah, sekarang kita geser nih. Dari apa yang dipercaya, kita pindah ke gimana cara hidupnya. Ini adalah dampak pada ortopraksis, atau praktik iman kita sehari-hari. Jadi kalau tadi ortodoksi itu soal keyakinan yang benar, nah ortopraksis ini adalah tindakan yang benar. Ini tentang gimana iman kita itu diekspresikan lewat perbuatan, etika, dan cara kita berinteraksi sama dunia di sekitar kita. Coba deh lihat betapa kontrasnya ini. Panggilan iman itu kan untuk terlibat dengan dunia, menjangkau dengan kasih, jadi terang. Tapi pola pikir konspirasi justru nyuruh sebaliknya, mundur, isolasi diri. Dunia nggak lagi dilihat sebagai tempat yang perlu kita kasihi, tapi sebagai wilayah musuh yang penuh jebakan dan harus dicurigai terus-terusan. Nah, ini dia rangkumannya yang kena banget. Poin krusialnya adalah ini. Energi spiritual kita itu jadi bergeser. Dari yang tadinya punya misi untuk mengasihi sesama, malah jadi obsesi untuk memerangi musuh, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget. Ada lagi nih soal praktek iman, yaitu tentang kebenaran. Iman kita mengajarkan kalau Tuhan itu sumber kebenaran, dan akal sehat itu anugerah darinya. Nah, banyak teori konspirasi justru menuntut kita untuk mengabaikan bukti dan akal sehat, cuma demi narasi alternatif yang kedengarannya cocok di hati. Ini bahaya banget, karena ujung-ujungnya bisa bikin kita ikut-ikutan menyebar hoaks. Dan yang terakhir, kita sampai pada dampak yang mungkin paling terasa langsung dan merusak. Gimana teori konspirasi bisa memecah belah komunitas dari dalam? Wah, metafora ini dalam banget ya. Kayak racun yang menyebar diam-diam, kecurigaan yang ditaburkan teori konspirasi itu menggerogoti hal yang paling berharga dalam komunitas. Hubungan, kepercayaan, dan pada akhirnya kesatuan. Dan begini nih prosesnya, langkah demi langkah yang sedih banget. Semua berawal dari benih kecil kecurigaan. Terus tumbuh jadi sikap menghakimi orang lain yang pikirannya beda. Dari situ, mulai dia terbentuk kubu-kubu yang saling serang. Dan puncaknya, kesaksian komunitas itu di mata dunia jadi ancur. Citra kasih dan kesatuan yang seharusnya jadi andalan malah rusak.
Oke, setelah kita lihat semua dampaknya, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, apa sih inti masalah teologis dari semua ini? Nah, ini dia intinya. Pada akhirnya, bahaya terbesar dari teori konspirasi adalah terjadinya pergeseran kepercayaan yang fundamental. Kepercayaan kita pada kendali mutlak Tuhan yang penuh kasih digantikan oleh rasa takut pada kekuatan plot manusia yang kita anggap maha kuasa. Timbangan imannya jadi pindah. Ini adalah pembedaan yang tajam tapi penting banget. Teori konspirasi itu, argumennya bukanlah sebuah penyingkapan kebenaran tersembunyi dari Tuhan. Sebaliknya, itu harus dilihat sebagai sebuah pencobaan spiritual, sebuah ujian yang menantang kita, di mana sebenarnya iman kita berlabuh, pada Tuhan atau pada ketakutan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau kecurigaan adalah racun yang menyebar begitu cepat di zaman kita, kira-kira apa ya penawar paling ampuh yang bisa ditawarkan oleh iman? Apa yang bisa memulihkan kepercayaan kita bukan cuma kepada Tuhan, tapi juga kepada satu sama lain?